Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik yang diampu oleh Bapak Alfiananda Kurnia Putra SPD MPD. Dalam tema mewujudkan keberhasilan di kelas, memahami dan mengaplikasikan teori belajar. Kami dari kelompok 4 beranggotakan satu, materi pertama Zaki Nur Anas, pemateri kedua Tika Noviandani, materi ketiga Bintang Muhammad Sahara Effendi, dan saya sendiri Selamat Budi Hartono sebagai moderator. Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Zaki Nur Anas. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama, tim kami disuguhkan sebuah studi kasus di mana ada seorang peserta didik yang bernama Tania. Dia berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah dalam kehidupan yang lebih sukses. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi dan memberikan motivasi kepada si peserta didik tersebut? Tim kami mengusulkan 4 cara untuk melakukan memotivasi dari si peserta didik tersebut. Nah, cara yang pertama kita dapat melakukan dengan asesmen awal. Asesmen awal ini bertujuan untuk kita dapat mengatur strategi, mempelajari kompetensi, dan proses pembelajaran yang sudah berjalan agar kita juga dapat menyesuaikan dari si peserta didik tersebut. Nah, asesmen awal ini dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan asesmen diagnosis kognitif. Hal ini dapat kita ukur melalui dari latar belakang kehidupan si siswa, kemudian dari segi emosional dari si siswa, dan juga dapat kita ukur dari psikologis dari si siswa tersebut. Yang kedua, kita dapat mengasesmennya dengan diagnosis kognitif. Nah, hal ini dapat kita ukur dengan hasil capaian kompetensi dari si peserta didik tersebut. Kemudian cara yang kedua, setelah kita melakukan asesmen awal, kita dapat melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Nah, pendekatan ini dapat kita lakukan dengan banyak cara. Salah satunya ketika kita mengajar, kita harus sangat antusias atau kita juga harus menghargai dari si siswa tersebut agar si peserta didik itu juga memiliki rasa nyaman. Kemudian kita di pertengahan pelajaran kita dapat memberikan sebuah game atau juga humor. Tujuannya agar si peserta didik itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran kita. Setelah si peserta didik itu sudah memiliki rasa kemauan, sudah tertarik dengan pembelajaran kita, langkah yang selanjutnya kita berikan motivasi. Tujuannya agar si peserta didik itu mau belajar, kemudian dia juga memiliki kemauan untuk hidup yang lebih sukses. Setelah dirasa si peserta didik ini memiliki perubahan tahap demi tahap, kemudian kita berikan sebuah apresiasi ataupun pujian kepada si peserta didik itu. Tujuannya agar si peserta didik agar memiliki rasa bahwasanya saya itu mampu setara dengan teman-teman saya. Nah, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Tika. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, untuk nomor 2 yaitu apa dan bagaimana penerapan teori belajar ketika di dalam kelas. Untuk yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori sosial kognitif, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Untuk yang pertama yaitu teori behavioristik, pemberian reward dan punishment dalam penugasan kelompok. Maksudnya di sini seorang guru memberikan tugas pada peserta didik berupa tugas kelompok. Bagi peserta didik yang mengumpulkan tepat waktu, maka mereka akan diberi reward berupa pujian dan tepuk tangan. Sedangkan bagi peserta didik yang mengumpulkan tugasnya melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka ada pengurangan poin. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut dan mengumpulkan tugas sesuai dengan tepat waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu teori sosial kognitif berupa imitasi terhadap orang lain. Maksudnya, seorang guru memberikan tugas pada peserta didik untuk memainkan sebuah drama, misalnya drama kerajaan, maka peserta didik tersebut akan mengetahui bagaimana menjadi seorang raja, bagaimana menjadi seorang prajurit, dan mereka juga mengetahui bagaimana kehidupan pada zaman dahulu. Untuk yang terakhir,
terakhir yaitu teori konstruktivisme, membangun pengetahuannya sendiri. Sebelum memulai pelajaran, di sini guru menanyai peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan, sampai mana mereka tahu. Kemudian selanjutnya guru akan menjelaskan lebih lanjut kepada peserta didik agar mereka lebih paham lagi mengenai materi yang disampaikan tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ginti. Nah, kalau tadi kita membahas terkait kasus dan juga apa saja teorinya, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan model-model pembelajaran yang dapat terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, di mana prinsip konstruktivisme ini banyak digunakan pada model kurikulum paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning, di mana model pembelajaran ini mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada sebuah persoalan. Untuk sintaksnya ada 6. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu ada juga PJBL atau Project Based Learning, di mana model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Adapun sintaksnya, yang pertama menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, melakukan penilaian hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Setelah itu ada juga discovery atau inquiry learning, di mana model pembelajaran ini adalah model belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Untuk sintaksnya sendiri, yang pertama ada orientasi masalah, lalu merumuskan masalah, adapun membuat hipotesis. Lalu yang keempat adalah eksplorasi, di mana peserta didik mengumpulkan informasi ataupun data yang diperlukan. Dan yang terakhir ada menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Nah, selain 3 model tadi, ada juga model cooperative learning. Di sini adalah model pembelajaran dengan diberikannya tugas kepada peserta didik dalam sebuah kelompok kecil, yang hasilnya nanti akan dipresentasikan kepada kelompok-kelompok lain di dalam kelas. Nah, cooperative learning ini memiliki banyak sekali contoh. Di sini saya sebutkan saja beberapa contohnya. Ada jigsaw, ada number head together, ada make a match, think pair share, example not example, dan picture and picture. Untuk itu materi tadi sudah kami bahas dengan 3 materinya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi dari penjelasan masing-masing dari pemateri dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang maksimal, tentunya kita akan melakukan beberapa langkah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jadi dari masing-masing pemateri dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mencapai pembelajarannya, jadi ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis awal terhadap peserta didik. Yang kedua, melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Yang ketiga, memberikan solusi atau motivasi kepada peserta didik. Dan yang keempat, memberikan penguatan atau pujian. Kemudian, ada beberapa konsep dalam penerapan teori belajar, di antaranya teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Yang selanjutnya, berdasarkan prinsip konstruktivisme, ada beberapa model pembelajaran yang dapat terbentuk, di antaranya 1. Problem Based Learning atau PBL, 2. Project Based Learning atau PJBL, yang ketiga Discovery atau Inquiry Learning, dan yang terakhir yaitu Cooperative Learning.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.